Kalau 1000, 10% berapa, Bu? 1100. Oke, Bu, berarti 1100 prospek. Nah, kalau 1100 prospek, dengan skill yang kita punya, teknik. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Kali ini kita akan membahas tentang penurunan pencapaian, padahal sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Oke, menarik ya. Sebelum kita ngobrolnya lebih jauh, yuk kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Sehat-sehat ya Coach? Sehat, walaupun pulang dari Makassar. Tapi kelihatan segar, sehat, hidungnya ya? dicolok 2 kali, pulang pergi. swab. Ya Coach, kali ini kita mau ngebahas nih tentang penurunan pencapaian. Padahal udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Kok bisa ya gitu Coach? Oke, ini pertanyaan bagus. Ini saya mau bahas dari secara umum dulu, baru ngomong secara khusus ya. Jadi gini Bu, kenapa sih bisnis itu omset bisa turun? Yang pertama, kalau saya mengatakan kita melihat marketing strateginya tepat atau enggak. Marketing strategi artinya penyebaran informasi. Menginformasi, kayak kita contoh pakai YouTube ini kan juga marketing strategi Bu, tapi pakai gerila yang tidak perlu pakai promosi budget gede-gedean. Itu yang pertama. Ya budget kita ya mic, mixer, kamera, komputer, TV, lighting dan sebagainya. Itu adalah budget kita. Oke, sampai sini Bu ya. Marketing strategi tepat apa enggak? Karena kalau marketing strategi salah, maka penjualan bisa kacau. Karena ada 4P Bu. Ya. Produknya bagus apa enggak? 2, P-nya adalah price. Price tidak melulu yang tentang murah. Yang ketiga baru place, tempat distribusi. Keempat adalah promotion. Jangan-jangan kenapa penjualan nggak laku, bisa aja pertama dulu laku, sekarang menjadi enggak karena produknya kurang bagus. Produk kurang bagus berarti misalkan makanannya mungkin kurang enak, tidak membuat orang balik. Betul ya? Mungkin kemasannya. Atau kemasannya bisa makanannya jadi berkurang rasanya dan sebagainya. Kalau price gimana? Price itu kan kadang-kadang efek harga terlalu murah, kadang-kadang juga berdampak dengan penjualan Bu. Karena orang barang murah diasumsikan barangnya murahan. Lucu juga ya, pada orang cari murah tapi bagus gitu. Tapi kan ada orang yang kayak gitu Bu, dianggap murahan makanya nggak mau. Sekarang saya ambil contoh deh Bu, kita ngomong anggur, wine aja deh Bu. Kalau minum anggur kan mabok ya Bu. Tapi pertanyaan kenapa orang mau anggur yang tahun 1700, 1800? Ya, bukan anggur yang anggur cap orang tua gitu misalnya. Sama-sama anggur kan Bu, sama aja maboknya. Enggak beda, maboknya lebih prestis aja di sono gitu ya. Nah, itu kayak contoh. Atau place berarti kan tempat penyebarannya. Distribusinya bagus apa enggak? Kalau penyebarannya nggak bagus percuma kan Bu? Nah, itu contoh. Ya, makanya kenapa kalau kayak pelatihan kita corporate consulting kita punya partner-partner di beberapa lokasi titik. Contohnya Surabaya kita punya partner, di Makassar kita punya partner. Jadi kayak gitu, kalau ada apa-apa kita bisa langsung melakukannya. Nah, itu contoh, please. Terakhir adalah promotion, cara mempromosikannya tepat atau enggak. Nah, itu kita mungkin nggak bahas karena lama nih bahasnya. Yang kedua adalah trend market Bu. Trend marketnya masih lagi tren nggak produknya? Jangan-jangan lagi nggak tren Bu. Jangan-jangan produknya lagi turun trennya. Nah, misalkan kita contoh dulu, zaman dulu tuh ada pisang apa ya? Pisang Pontianak dikasih pisang pasir, pisang Pontianak dan pisang macam-macam. Itu kan dulu heboh banget ya. Iya. Sekarang enggak, misalnya. Kayak dulu juga ada warung tenda artis. Warung tenda artis kayak gitu. Atau mungkin kalau sekarang lagi heboh sate Taichan. Taichan. Tapi saya ngelihat kayaknya sih bukan seasonal sih kalau sate Taichan. Kayaknya sate Taichan kayaknya berhasil melewati masanya sih kelihatannya, karena bukan masih menurun bertahan sampai sekarang ya. Orang itu di daerah kawasan Blok M itu semua banyak banget sate Taichan, tapi kita nggak tahu ya apakah itu seasonal, apakah akan terus, kita nggak tahu. Tapi itu maksudnya tren marketnya lagi bagus atau enggak. Kalau trennya tidak tepat pasti penjualan akan turun Bu. Sama aja kayak coffee shop, kopi di mana-mana kopi semua. Itu juga kita nggak tahu. Kalau menurut saya kopi mungkin tidak akan tren.
Tapi kopi-kopi yang di pinggir jalan mungkin tren, tapi cafe shop enggak sih kalau menurut saya. Karena dia akan long lasting karena ada tempat. Teman saya misalnya contoh, dia buka cafe shop. Cafe shopnya rame. Karena apa? Karena Instagramable. Instagramable. Oke, tapi pertanyaan kalau Instagramable, apakah dia bisa didukung dengan tempat lain? Misalnya, Instagramable, dia mau nggak 6 bulan sekali ganti desain? Kalau dijualannya sama Instagramable. Kalau jualan produknya, berarti produknya part 4T-nya yang paling mesti diperbaiki. Masuk akal kan? Misalnya gitu. Betul. Ya, dapat ya Bu ya. Berarti berikutnya apa Bu? Yang berikutnya adalah sales manajemennya bagus atau enggak. Manajernya mengelola salesnya dengan bagus apa enggak. Kadang-kadang ada manajer yang tidak pernah mengelola salesnya, diharapkan salesnya jalan sendiri. Lupakan berhasil itu Bu. Jadi kesalahan penjualan itu juga pengaruh karena atasannya tidak melakukan mengelola dengan baik. Dan itu mungkin kita bahas secara topik khusus nanti suatu saat nanti. Yang berikutnya adalah sales personalnya. Sales personal punya skill nggak Bu orangnya? Attitude-nya bagus nggak? Mindset-nya bagus nggak? Itu sales personalnya. Yang kelima, yang terakhir adalah talent manajemennya Bu. Perekrutannya bener nggak? Cara mendevelopnya bener apa enggak? Nah, itu ada 5 critical factor tentang penjualan kenapa omset bisa naik atau enggak. Benar gak? Iya, iya. Nah, kalau kita ngomong, yang kayaknya yang nanya Ibu kan adalah orangnya personal ya? Berarti pribadi dong kelihatannya. Iya. Ya betul ya Bu? Kita asumsikan ya, kalaupun nggak pribadi kita ngomong jadi pribadi. Nah, saya contoh Bu ya. Nah, ini nanti biar ada tulisan di atas ini, ada tulisan. Jadi kita buat dulu. Yang pertama kita sebut namanya adalah prospecting. Prospecting artinya berapa jumlah prospek yang kita punya. Kalau kita punya customer loyal ada 1000, berarti kita tulis customer loyal kita adalah 1000. Kemudian setelah itu ada yang namanya closing ratio. Turun berikutnya closing ratio. Closing ratio berarti tingkat closing dari orang prospek itu. Misal contoh Bu, closing rasionya cuma 10%. Berarti kalau dari 1000, 10% berapa Bu? 100. Pertanyaannya, ada strategi nggak Bu untuk meningkatkan prospek? Ada. Metodenya banyak. Bahkan itu salah satu yang saya ajarkan di guerrilla marketing. Bahkan ada. Bahkan itu juga saya ajarkan di materi sales coach Bu, yang pelatihannya 3 hari. Untuk menaikkan jumlah prospecting. Yang kedua persentase kan. Kalau persentase closing berarti ngomongin apa Bu? Teknik closing. Itu ada di materi mana? Banyak banget Bu. Teknik menggali kebutuhan, jalin hubungan, bagaimana dia mengkonversinya, bagaimana mencari datanya. Dan bahkan itu adalah teknik-teknik termasuk bagaimana menggali teknik untuk mengatasi keberatan dan closing. Ada pelatihannya juga. Nah, setelah persentase closing, pertanyaan berikutnya apa lagi Bu? Berapa rata-rata mereka belanja Bu? Rata-rata mereka belanja misalnya 200.000 saja Bu ya. 200.000 berarti yang tadi cuma 100 orang, kan 1000 ya, jadi 100 orang berarti 200.000 berarti berapa Bu? 200.000 dikali 100. Ya pokoknya gitu lah ya. 2 juta. Pertanyaannya, satu orang belanjanya datang berapa kali Bu? Kalau datang cuma 1 kali berarti omset hilang dong Bu. Nah kalau rata-rata jumlah belanja itu artinya apa Bu? Kalau rata-rata jumlah belanja berarti kita belajar tentang upselling, cross-selling, dan downselling Bu. Supaya mereka belanjanya bisa banyak. Dan juga teknik betul, dan termasuk teknik konsultatif Bu. Bagaimana cara ngomong supaya belanjanya bisa gede. Kita mencontoh deh Bu. Ini pengalaman kita kan. Kita mencontoh nih Bu. Ya, pernah nggak kita ada permintaan pelatihan nilainya cuma sekian, tapi sama kita nilainya jadi gelembung miliar? Iya. Banyak ya Bu, bukan satu kali kan? Kenapa? Karena kita ketika jualan, kita tidak fokus dengan yang angka kecil itu. Kita ajak ngobrol, konsultatif, dan akhirnya angkanya menjadi miliar. Betul kan Bu? Ratusan juta atau miliar. Nah, itu bagian dari rata-rata belanja Bu. Kemudian berikutnya adalah berapa kali mereka datang, berapa kali mereka beli Ibu. Nah, ketika mereka berapa kali beli, pertanyaannya, kalau belinya cuma rata-rata 2 kali, berarti 2 juta kali 2 kali berarti berapa? Cuma 4 juta. Nah, pertanyaan kalau 4 juta, berarti omset dapat berapa Bu? Cuma 4 juta rupiah. Betul nggak Bu? Iya. Nah, berarti itulah rumus tentang penjualan. Nah, kalau kita mau naikin omset 10%, apa yang harus dilakukan? Mau naikin omset, kita nggak usah banyak-banyak deh Bu. Kita nggak usah berpikir pakai cara dahsyat lah. Pakai cara bodoh saja Bu. Ya, mungkin nanti matematika saya bisa jadi salah, nanti koreksi. Kalau misalnya prospeknya saya rubah jadi 1000, 10% aja Bu.
saya rubah jadi 10%. Tadi berapa Bu? Database-nya 1000. Kalau 1000, 10% berapa Bu? 1100. Oke Bu, berarti 1100 prospek. Nah kalau 1100 prospek, dengan skill yang kita punya, teknik yang kita punya, nyebarin 1100, berarti pertanyaannya, kalau persentase closing, dia ikut pelatihan, dia ajarin untuk ngembangin, dia meningkat 10% aja, dari 10% menjadi tambah 10 kali 10% lagi, berarti berapa? 11%. Betul nggak Bu? Betul kan? Iya. 11%. Dari 1100, 11% jadi berapa? Saya nggak tahu. Nggak ada matematikanya, saya nggak punya kalkulator. Pertanyaan Bu, kalau total belanja yang tadi 200.000, kalau dia berubah 10%, apa yang terjadi Bu? Cara nawarinnya, kayak contoh, kita pernah bantu salah satu perusahaan aksesoris wanita kan, anak-anak wanita dan gift kan. Iya. Nah, diajarin bagaimana cara megang barang, gimana caranya untuk nawarin, maka yang belanjanya tadi 200.000 bisa aja belanjanya jadi 220.000, betul nggak Bu? Iya. Nah, kalau belanja cuma 220.000, sama kayak KFC, menawarkan CD, menawarkan upsize, itu kan omset Bu. Nah, berikutnya Bu, total belanja. Kalau total belanja mereka naik 10% aja, dari 2 kali mereka belanja naik 10%, berarti 2,2 kali. Nggak perlu banyak dong Bu. Berarti bikin apa? Program loyalty. Supaya mereka belanja lagi atau ngeluarin produk baru. Nah, berarti kalau di total apa yang terjadi Bu? Omsetnya naiknya bukan 10% Bu, tapi 46% naik omsetnya. Berarti kalau mengubah target, kalau penjualan lagi turun, apa yang harus dilakukan? Mana yang mau diperbaiki? Jumlah prospek kah? Yang paling gampang jumlah prospek. Karena nggak perlu skill. Yang perlu adalah nyari sebanyak-banyaknya. Kalau cara pinter berarti teknik closingnya. Berarti kita lihat Bu, kenapa penjualan dan nggak bisa Termasuk yang tadi ya upselling, cross-selling ini ya. betul. Kenapa penjualan nggak bisa happen? Ibu cukup melihat ini gara-gara di prospectingnya salah atau persentase closingnya yang salah. Menarik ini ya. Menarik ya? Ya. Nah, jadi kalau sama kayak contoh ada perusahaan jualan nih, teknologi lah. Kita ngomong jualan perusahaan teknologi Bu. Kita jual software lah. Punya database berapa? 1000. Kita naikin 10% berarti 1100. Cara closingnya kita ajarin bagaimana tanda presentasi naikin 10%. Omset yang 46% make sense nggak? Make sense Bu. Make sense banget. Jadi mana yang mau kita perbaiki berdasarkan siklus itu Ibu. Menarik? Menarik. Coach, apa ada pelatihannya nggak nanti nih? Ada, pelatihannya di Guerrilla Marketing. Itu salah satu pelatihannya di Guerrilla Marketing, dan setiap sisi itu ada pelatihan masing-masing Bu. Kalau prospecting berarti cold call, teknik cold call. Wah, ada nggak kelasnya ya? Ada, tapi masalahnya kelasnya akan jalan besok Sabtu ini Bu. Oh, Sabtu jadi ini nanti ya. mungkin bisa langsung masuk ke Sales University untuk ikut pelatihannya di sana. Iya. Ya. Kalau untuk jumlah persentase, kalau Mama untuk total belanja, belajarnya di mana total belanja? Berarti belajar tentang upselling, cross-selling kan? Menawarkan nilai-nilai lebih, gitu loh Bu. Nah, jadi setiap materi itu memang ada konsepnya. Menarik ya. Nah, sahabat sales dimanapun Anda berada, berarti penurunan penjualan itu bukan menjadi sesuatu yang yang ditakuti kecuali gitu ya. trend market ya Bu. Iya. Kecuali trend market. Kalau sudah tidak trend mau diapain juga susah sih Bu. Iya, kecuali trend market ya. Berarti masih ada cara-cara yang dimana kita bisa meningkatkan penjualan omset. target penjualan ya, omset. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, menarik sekali bincang-bincang kita kali ini, dan dengan saya Anna Melani dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan banyak terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Salam performa. Bye bye.